Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang market intelligence ya. Nah, tapi sebelumnya sorry banget, minggu kemarin kita libur dulu karena mempersiapkan Idul Adha atau kurban ya teman-teman. Nah, video kali ini kita akan membahas market intelligence suatu produk. Apa itu produknya? Ini dia. Nah, produk ini biasa disebut dengan wood pellet ya. Wood pellet ini berasal dari limbah penggergaji kayu, atau misalkan ketika kita membuat furniture atau ketika membuat plywood, nah limbahnya atau sesetan kayu tersebut bisa dijadikan wood pellet ini. Oke, untuk batasan produknya sendiri kita akan bahas produk wood pellet dengan HS code 440131 di Korea Selatan. Nah, untuk pertama kali gambaran umum Korea Selatan adalah kurang lebih luas wilayahnya 100.000 km persegi, jumlah penduduknya 51 jiwa, GDP-nya 1.700 triliun, pendapatan per kapitanya 40.000 US dollar, dan juga inflasinya 0,3%, mata uangnya namanya won atau Korean won, dan juga purchasing power-nya sebesar 2.069 triliun US dollar. Nah, selain itu, Korea Selatan memiliki 8 kota industri dan juga Free Economic Zone. Di antaranya yang pertama adalah Incheon Free Economic Zone atau EFEZ. Yang kedua, Busan Jinhae Free Economic Zone atau BJFEZ. Dan yang ketiga, Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone. Dan yang keempat, Hwanghae atau Yellow Sea Free Economic Zone. Dan yang kelima, Gwangyangman Free Economic Zone, dan yang keenam Saemagyum Gansan Free Economic Zone, dan yang ketujuh adalah East Coast Free Economic Zone atau Gangwon-do, dan yang terakhir adalah Chungbuk Free Economic Zone. Nah, peluang pasar untuk produk wood pellet di Korea Selatan itu cukup bagus karena pada tahun 2019 Korea Selatan mengimpor produk wood pellet dari dunia itu kurang lebih 521 juta US dollar, dan sedangkan di 2019 turun menjadi 362 juta US dollar. Nah, sedangkan Indonesia berada di 3 besar eksportir wood pellet ke Korea Selatan. Yang pertama ada Vietnam, negara Vietnam. Mereka mengekspor kurang lebih 221 juta di tahun 2019, dan juga Malaysia, mereka mengekspor 67 juta pada tahun 2019, dan juga Indonesia di 31 juta US dollar pada tahun 2019. Nah, ini jadi peluang besar bagaimana caranya kita bisa menggeser Malaysia menjadi 2 eksportir terbesar produk wood pellet ke Korea Selatan. Nah, wood pellet yang diekspor ke Korea Selatan sendiri dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama adalah industrial wood pellet, dan yang kedua adalah premium wood pellet. Untuk yang industrial wood pellet ini biasanya digunakan sebagai supply ke industri-industri besar, dan juga contohnya adalah salah satunya pembangkit listrik. Nah, sedangkan untuk premium wood pellet ini digunakan untuk sebagai pemanas masyarakat di Korea ketika musim dingin. Sehingga biasanya industrial wood pellet dikirim curah, bulk, dikirim dalam jumlah besar, satu mother vessel atau berapa ribu ton. Nah, sedangkan kalau premium wood pellet ini dikemas dalam jumbo bag, kemudian disusun di dalam kontainer sebagaimana kita mengirim atau ekspor produk seperti biasanya. Nah, untuk saluran distribusinya sendiri, biasanya perusahaan lokal harus menemukan lokal partner atau Korean partner terlebih dahulu untuk bisa memasarkan produk wood pellet di Korea. Nah, ini ada beberapa istilah singkatan yang ada di dalam saluran distribusi tersebut. Yang pertama adalah KWC atau Korean Wood Pellet Corporation, dan juga EPC atau Electrical Power Corporation. Nah, selain itu, metodologi pembayaran di Korea karena mereka sudah maju, perbankannya mereka memberikan kredit skor terhadap perusahaan, maka sebagian besar perusahaan di Korea menggunakan sistem pembayaran letter of credit. Jadi kita harus siap-siap untuk membuka atau menerima letter of credit dari importir kita atau dari buyer kita.
Nah, bagaimana dengan persepsi kandungan premium wood pellet di Korea Selatan sendiri? Nah, mereka berpersepsi bahwa kandungan abunya kurang dari 1,4%, kemudian komposisi kalorinya lebih dari 4.000 kalori per kilo, dan juga mampu memproduksi kurang lebih 1.000 ton per tahun, dan no rubber wood. Nah, selain itu, mereka juga memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalam wood pellet itu sendiri. Contohnya seperti density, calorific value, fineness, durability, chlorine, sulfur, nitrogen, sodium content, dan potassium content. Nah, sama dengan produk kayu lainnya, produk wood pellet ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke pasar Korea. Salah satunya adalah Certificate of Origin, Certificate of Quarantine, Certificate of Analysis, dan dokumen yang menyatakan bahwa kayu atau bahan pembuat pelet kayu diperoleh secara legal, V-legal atau SVLK ya. Nah, metodologi pengiriman yang paling disukai oleh importir atau buyer Korea adalah CIF atau Cost Insurance and Freight, di mana kita menyediakan atau mengirim produk tersebut sampai ke pelabuhan di negara tujuan ekspor. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita karena saingan-saingan kita di negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia, mereka berada jauh lebih dekat dengan Korea. Sehingga ongkos freight atau freight rate dari mereka itu lebih murah daripada kita. Tapi kita tidak boleh berputus asa, kita harus tetap semangat dan memasarkan produk kita ke Korea Selatan, khususnya produk premium wood pellet. Nah, sebagai informasi tambahan, ada beberapa nama standar kualitas internasional yang diakui untuk produk wood pellet. Salah satunya dari Jerman, yaitu DIN 51731 dan juga DIN+. Kemudian Australia, Norm M7135, Swedia SS187120, Italia CTRI 04/5, Inggris namanya adalah Premium Full Pellet atau Recover Full Pellet, dan Amerika Utara adalah Premium Grade dan juga Standard Grade. Nah, selain itu ada juga informasi terkait spesifikasi kualitas yang beredar di Korea Selatan untuk produk wood pellet. Dan informasi ini dikeluarkan oleh kementerian di Korea Selatan yaitu www.forest.go.kr. Di Korea Selatan sendiri ada beberapa level. Untuk produk wood pellet ada level 1, 2, 3, dan 4. Semakin tinggi levelnya, maka akan semakin bagus kualitasnya. Selain itu, Kementerian di Korea Selatan juga merilis informasi bahwa ada 3 jenis pellet yang beredar di Korea Selatan bila dilihat dari bahan pembuatnya. Yang pertama adalah silem pellet, di mana kayu pellet yang memiliki kandungan kulit kayu kurang dari 5%. Yang kedua adalah bark pellet, adalah kayu pellet yang memiliki kandungan kulit kayu lebih dari 50%. Sedangkan yang terakhir ada yang namanya general pellet, di mana kayu pellet yang memiliki kandungan kulit kayu di atas 5%, tapi di bawah 50%. Nah, untuk promosi produk wood pellet di Korea Selatan sendiri atau mencari buyer wood pellet di Korea Selatan, perusahaan bisa mengikuti beberapa pameran. Yang pertama adalah NFAC dan yang kedua adalah NTECH. Kedua pameran ini berkaitan dengan environmental exhibitions. Jadi bisa dilihat informasinya di layar kaca teman-teman sekalian. Nah, bagaimana untuk harga jual wood pellet, terutama untuk premium wood pellet di Korea Selatan sendiri? Berdasarkan informasi dari e-commerce di Korea Selatan sendiri, wood pellet atau premium wood pellet dijual kurang lebih 14.500 won per 20 kilo atau sekitar 165.000 atau 170.000 rupiah per 20 kilo. Kalau kita hitung-hitung berarti per kilo kurang lebih 8.000 rupiah atau 8.500 rupiah per kilonya. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa mereka ambil dari produsen Indonesia? Kalau dia di Asia, biasanya kita menggunakan rumus sederhana, yaitu dibagi 2 atau dibagi 3. Kalau dibagi 2, 8.000 dibagi 2 berarti 4.000. Kalau dibagi 3 berarti kurang lebih sekitar 3.000 rupiah. Nah, dapat disimpulkan bahwa mereka membeli dari produsen Indonesia seharga 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilonya atau sekitar 80.000 per kilonya. Itu sudah termasuk packaging dan juga kemasan per 20 kilo ya.
Oh ya, hampir lupa bahwa kita ada data buyer atau data importir yang dikeluarkan oleh ITPC Busan Korea Selatan. Tentu ini datanya valid dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Ini data importirnya. Jangan lupa untuk teman-teman menghubungi data importir tersebut dengan profesional, dengan baik. Persiapkan dahulu sebelum kita mempromosikan sesuatu. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan kalau teman-teman ada ide terkait dengan konten kita berikutnya apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau kalau mau ingin bertanya, berdiskusi, bisa juga tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton. Kita ketemu di video berikutnya. Bye!